Rusia siapkan senjata baru untuk balas dendam. Eropa dan AS bakal menjerit. Pemerintah Rusia tengah menyiapkan senjata baru untuk menyerang balik sanksi-sanksi yang diberikan Barat. Senjata baru ini dipercaya akan mampu menekan Eropa dan Amerika Serikat. Senjata baru yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti sebenarnya, melainkan skema pembayaran dengan mata uang rubel ala Presiden Vladimir Putin yang tak akan berhenti hanya pada minyak dan gas Rusia. Putin akan menerapkan aturan sama ke ekspor utama lain dari negara itu. Sebelumnya, aturan penggunaan rubel telah berlaku sejak 1 April dan sempat menekan dolar AS. Ini adalah prototipe sistem, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada televisi pemerintah Channel One Rusia. Dikutip dari CNBC Indonesia Rabu 6 April, saya tidak ragu bahwa itu akan diperluas ke kelompok barang baru, tegasnya lagi tanpa memberi detail. Dalam kesempatan yang sama, Peskov juga kembali mengecam sanksi AS dan sekutu, termasuk pembekuan 300 miliar dolar AS dari cadangan Bank Sentral Rusia. Ia menyebutnya perampokan. Kremlin katanya menginginkan sistem baru untuk menggantikan kontur arsitektur keuangan Bretton Woods yang didirikan oleh kekuatan Barat pada tahun 1944. Bretton Woods merupakan perjanjian yang mematok nilai mata uang negara lain terhadap dolar AS. Jelas bahkan jika saat ini prospeknya masih jauh, kita akan sampai pada sistem baru, berbeda dari sistem Bretton Woods, kata Peskov. Sanksi Barat terhadap Rusia telah mempercepat erosi kepercayaan terhadap dolar dan euro. Rusia memang merupakan pengekspor sejumlah komoditas penting dunia, tak hanya minyak dan gas, tapi juga batu bara hingga sejumlah mineral seperti platinum, aluminium, hingga pangan seperti gandum. Dalam data World Tops Export, minyak mentah, minyak bumi olahan, batu bara, emas, dan besi baja menyumbang 45,6% dari total ekspor tahun lalu. Eropa sendiri belum bereaksi soal ini. Namun sebelumnya, kebijakan rubel ke gas Eropa telah membuat Prancis, Jerman, dan Inggris bereaksi. Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan Rusia menyalahi kontrak. Inggris pun mengatakan ini bukan sesuatu yang Inggris akan cari. Ubah taktik, Amerika Serikat sebut Rusia kirim ribuan tentara ke Ukraina Timur. Rusia mungkin berencana untuk mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina Timur seiring dengan pengalihan fokus ke timur dan selatan negara itu, sebut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Pada saat ini kami percaya Rusia sedang merevisi tujuan perangnya untuk fokus pada bagian timur dan selatan Ukraina daripada menargetkan sebagian besar wilayah, terang Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih melansir Reuters 5 April. Lanjut Sullivan, tujuannya kemungkinan untuk mengepung dan membanjiri pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia kemudian dapat menggunakan keberhasilan taktis apapun yang dicapainya untuk menyebarkan narasi kemajuan dan menutupi kegagalan militer sebelumnya, sambung Sullivan. Lebih jauh, Sullivan mengatakan pemerintah Biden akan mengumumkan bantuan militer baru untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Dia mengatakan sanksi lebih lanjut terhadap energi Rusia sedang dibahas dalam pembicaraan dengan sekutu Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga mengatakan fase berikutnya mungkin berlarut-larut dengan pasukan Rusia melebihi jumlah Ukraina. Moskow kemungkinan akan berusaha untuk mengendalikan petak yang jauh lebih luas di Ukraina Timur daripada yang dikendalikan oleh separatis sebelum invasi, katanya. Di selatan, Rusia kemungkinan akan berusaha untuk menahan kota Kherson untuk mengontrol aliran air ke Crimea yang dicaploknya pada tahun 2014. Dia mengatakan Kremlin diperkirakan akan meluncurkan serangan udara dan rudal lebih lanjut di seluruh negeri. Diketahui Presiden Biden pada hari Senin menuduh Presiden Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan, menambah kecaman global atas pembunuhan warga sipil di Bucha, sebuah kota yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina ketika pasukan Rusia berkumpul kembali. Sementara Rusia dengan tegas membantah pembunuh warga sipil termasuk di Bucha. Informasi ini harus dipertanyakan secara serius. Dari apa yang kami lihat, para ahli kami telah mengidentifikasi tanda-tanda pemalsuan video dan pemalsuan lainnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Adapun utusan PBB Vasily Nebenzia berjanji Rusia akan memberikan bukti empiris kepada Dewan Keamanan bahwa pasukannya tidak membunuh warga sipil. Sanksi Barat malah mengokohkan kemandirian Rusia. Duta Besar Republik Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengakui bahwa penerapan sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris, serta beberapa negara lain tak dapat dipungkiri memberi dampak bagi ekonomi Rusia. Tentu itu sangat berdampak terhadap ekonomi kami, namun ekonomi kami cukup tangguh, ujarnya kepada Gatra Senin 4 April. Hanya saja di balik itu, sanksi-sanksi tersebut justru makin menguatkan kemandirian Rusia. Lyudmila menuturkan bahwa sejak Barat mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia pada 2014 lalu, negara itu mengambil pelajaran berharga dengan mencoba meningkatkan industri dalam negerinya.
Rusia mulai memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor agar tidak lagi bergantung terhadap pasokan dari luar negeri. Sebelum 2014, kami banyak mengimpor, namun selepas 2014, kami mulai memproduksi sejumlah produk makanan yang kami butuhkan, ujarnya. Dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu 6 April, saya tidak ragu bahwa itu akan diperluas ke kelompok barang baru, tegasnya lagi tanpa memberi detail. Dalam kesempatan yang sama, Peskov juga kembali mengecam sanksi AS dan sekutu, termasuk pembekuan 300 miliar dolar AS dari cadangan Bank Sentral Rusia. Ia menyebutnya perampokan. Kremlin katanya menginginkan sistem baru untuk menggantikan kontur arsitektur keuangan Bretton Woods yang didirikan oleh kekuatan barat pada tahun 1944. Bretton Woods merupakan perjanjian yang mematok nilai mata uang negara lain terhadap dolar AS. Jelas bahkan jika saat ini prospeknya masih jauh, kita akan sampai pada sistem baru. Berbeda dari sistem Bretton Woods, kata Peskov. Sanksi barat terhadap Rusia telah mempercepat erosi kepercayaan terhadap dolar dan euro. Rusia memang merupakan pengekspor sejumlah komoditas penting dunia. Tak hanya minyak dan gas, tapi juga batu bara hingga sejumlah mineral seperti platinum, aluminium, hingga pangan seperti gandum. Dalam data World Tops Export, minyak mentah, minyak bumi olahan, batu bara, emas, dan besi baja menyumbang 45,6% dari total ekspor tahun lalu. Eropa sendiri belum bereaksi soal ini. Namun sebelumnya, kebijakan rubel ke gas Eropa telah membuat Prancis, Jerman, dan Inggris bereaksi. Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan Rusia menyalahi kontrak. Inggris pun mengatakan ini bukan sesuatu yang Inggris akan cari. Ubah taktik, Amerika Serikat sebut Rusia kirim ribuan tentara ke Ukraina Timur. Rusia mungkin berencana untuk mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina Timur seiring dengan pengalihan fokus ke timur dan selatan negara itu, sebut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Pada saat ini kami percaya Rusia sedang merevisi tujuan perangnya untuk fokus pada bagian timur dan selatan Ukraina daripada menargetkan sebagian besar wilayah. Terang Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih melansir Reuters 5 April. Lanjut Sullivan, tujuannya kemungkinan untuk mengepung dan membanjiri pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia kemudian dapat menggunakan keberhasilan taktis apapun yang dicapainya untuk menyebarkan narasi kemajuan dan menutupi kegagalan militer sebelumnya, sambung Sullivan. Lebih jauh, Sullivan mengatakan pemerintah Biden akan mengumumkan bantuan militer baru untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Ia mengatakan sanksi lebih lanjut terhadap energi Rusia sedang dibahas dalam pembicaraan dengan sekutu Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga mengatakan fase berikutnya mungkin berlarut-larut dengan pasukan Rusia melebihi jumlah Ukraina. Moskow kemungkinan akan berusaha untuk mengendalikan petak yang jauh lebih luas di Ukraina Timur daripada yang dikendalikan oleh separatis sebelum invasi, katanya.